dia mengalami penganiayaan hebat terhadap orang Kristen di Roma.
mari kita bacakan akhir kehadiran-Mu sambil kita kumpulkan persembahan. Oleh setiap hati kami
41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita tundukkan kepala kita. Maha besar yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali untuk menundukkan kepala kami bagimu Tuhan. Kami kembali bersyukur untuk Allah yang dahsyat dan mengerti kami. Terima kasih dan terima kasih banyak kami yang minta di hari ini. Jika engkau berkenan agar engkau boleh turun kembali bersama dengan kami, agar authority itu boleh menjadi bagian kami bersama. Terima kasih dan terima kasih banyaklah. Dalam nama Yesus kami serahkan. Amin. Shalom. Selamat sahabat saudara yang berkati oleh Tuhan. Oke. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Kita masih dalam keadaan yang baik semua, sehat semua, dan saudara masih bisa kita datang bersama-sama di tempat ini. Yang banyak orang sekarang sedang dalam pemulihan, tapi Tuhan masih baik dan kita yakini Dia akan tetap baik. Selalu untuk memberkati. Amin. Saudara diberkati oleh Allah, saya berikan satu firman dengan judul The Call of Abraham atau panggilan Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saudara boleh cek kitab saudara. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga sebenarnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan apa dikatakan? Dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, dan apa dibilang? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan lihat ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah memanggil manusia untuk menjadi satu di dalam Tuhan, menjadi alat dan kawan sekerja Tuhan. Dan orang-orang yang taat dan selalu mengandalkan Tuhan, yang banyak kali Tuhan pakai jadi alatnya. Saya ulangi kembali, yang kita perlu underline di pagi di Sabat ini adalah banyak kali Allah memakai orang-orang yang biasa, tapi Tuhan pakai mereka karena mereka banyak kali mengandalkan Tuhan, dan Allah pakai dia jadi alat dan kawan sekerjanya. Itu sebabnya di hari ini saudara ada 4 hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Ada 4 pelajaran panggilan Abraham yang Allah buat bagi hidupnya. Kenapa harus Tuhan pakai Abraham? Kenapa tidak Tuhan pakai nama yang lain? Kenapa tidak Tuhan pakai nama Lot? Lot juga adalah orang yang baik. Tapi kenapa Tuhan pakai Abraham? Dan di sini belum namanya Abraham, tapi Abraham. Dan kalau saudara lihat ayat yang pertama adalah engkau harus pergi ke negeri yang akan kutunjukkan, tapi belum ketemu itu. Itu belum ke tempat. Tapi Tuhan katakan pergi. Itu sebabnya di hari ini ada 4 pelajaran penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Ada 4 pelajaran tentang panggilan Abraham. Yang pertama, Allah mengenal orang yang dipanggil. Jadi saudara, kita harus mengerti
Tuhan tahu siapa yang dia panggil. Dan Tuhan tahu siapa yang dia harus pakai. Mari kita cek Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Saudara boleh cek Alkitab saudara. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan. Apa dikatakan? Bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan bagi pada waktu apa? Kesesakan. Saudara yang berkati oleh Allah. Allah memanggil Abraham bukan karena dia pintar. Allah memanggil Abraham bukan karena dia adalah hal yang cukup spesial dari teman-teman yang lainnya. Tapi saudara tahu kenapa Allah memanggil Abraham dengan dua alasan. Karena Abraham mau mendengar Tuhan. Yang kedua, Abraham mau menyikapi panggilan Allah. Saudara yang berkati oleh Yesus, banyak orang mau hanya sekedar mendengar Tuhan, belum tentu dia menyikapi apa? Pendengaran yang dia terima dari Tuhan. Ini Abraham, dia tidak hanya mendengar di telinganya, tapi dia punya attitude yang baik untuk pertanggungjawaban yang didengar dari Bapaknya. Saudara yang diberkati oleh Yesus, Abraham juga adalah seorang yang punya kelemahan, sama seperti kita. Tetapi kelemahannya, ini yang perlu kita garis bawahi. Tapi kelemahan Abraham tidak menghambat untuk dia menyikapi panggilan Allah dengan dia. Kenapa? Karena Abraham sadar yang memanggilnya adalah Allah, dan dia sadar yang dia yang memanggil dia adalah orang yang punya dunia dan yang punya kuasa yang besar. Itu sebabnya dia tidak lupa untuk mendengar dan melakukan panggilan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Yesus, hari ini saya mau coba berikan pengertian kepada kita. Banyak umat sekarang hanya banyak untuk mendengar, tidak melakukan, termasuk saya. Dan inilah yang membuat Abraham berbeda dari Lot. Ini juga yang membuat Abraham berbeda dari semua yang lainnya, karena dia listen, dia dengar, dan dia do it, dia buat. Itu buatnya berbeda dari yang lainnya. Dan Abraham juga meyakini dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, dialah yang perlindungan bagi orang-orang yang terinjak. Dan itu membuat Abraham tidak akan pernah takut. Dan tempat perlindungan, makanya kenapa Tuhan suruh dia pergi, nggak tahu kemana dia mau tuju, dia pergi. Saudara, kalau kita melihat kita mau pergi, kita harus tahu apa yang kita mau buat. Kita harus tahu kemana kita mau tuju. Tapi kita harus melihat Tuhan memanggil Abraham bukan untuk ketemu dengan orang, tapi untuk mengagungkan namanya atau pelayanan bagi Allah. Itu sebab Tuhan katakan kau pergi. Yang kedua, pelajaran penting tentang Abraham yang kedua adalah Allah mengajukan syarat untuk memanggil umat pilihannya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ternyata Allah juga memberikan syarat untuk panggilan kepada umatnya. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14, saudara boleh cek Alkitab saudara. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Sungguh apa dikatakan? Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi saudara, hati kita harus melekat dengan Allah, maka Tuhan akan meluputkan kita. Dan aku akan membentenginya. Saudara, lain kalimat itu saudara. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
main-main saudara. Syarat yang diajukan Allah kadang-kali bertentangan dengan apa yang manusia pikirkan atau kehendak kita. Tetapi Allah meminta Abraham untuk pergi, meninggalkan negeri serta semua sanak saudaranya, dan pergi ke negeri yang Allah tunjukkan dengan Abraham. Yang nggak tahu di mana. Tetapi yang jelas Abraham ikut dengan panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, Allah memberikan janji secara khusus kepada Abraham. Saudara yang berkata oleh Tuhan, saya mau beritahu kepada kita, inilah yang membuat Abraham berbeda dari yang lainnya. Kenapa? Karena ada hal yang accidental, ada hal yang khusus yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang Tuhan tidak berikan kepada yang lain, cukup kepada Abraham. Apa itu? Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Aku, apa dibilang itu? I will make to great measure. Apa pengertian great? Tinggi, betul-betul memang tidak main-main. Membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan jadi berkat. Saudara berkata dari Tuhan, kalau orang ketemu saya dan saudara, apa yang orang lihat dari saudara? Apa yang orang lihat dari saya? Atau pertanyaan lebih dalam, kehadiran saudara di depan orang apakah jadi kutuk atau jadi berkat? Walaupun tidak kelihatan yang saudara lakukan, apakah saudara jadi berkat atau jadi kutuk? Janji covenant-nya Allah kepada Abraham, engkau akan jadi berkat, aku akan memberkati dan membuat namamu masyhur. Artinya apa? Dikenal banyak umat karena Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Yesus, kenyataan luar biasa di mana Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Allah memberkatinya dan dia menjadi berkat bagi banyak umat. Dan dalam janji itu juga Allah juga sedang memberikan pembelaan yang secara khusus kepada Abraham. Tidak akan pernah Abraham menjadi bangsa yang besar sebelum mulut Tuhan sendiri katakan jadi berkat. Tidak bisa. Saudara, kita harus melihat dan mengerti setiap apa yang keluar dalam mulut Tuhan. Setiap apa yang dia ucapkan semuanya jadi. Pokoknya apapun yang Tuhan katakan, baik kepada human, baik kepada apapun, jadi. Siapapun mau jatuhkan, tetap jadi. Itu Tuhan yang saya kenal dan yang saudara kenal. Kalau Tuhan tidak buat kepada Aaron, tidak akan bisa dia jadi berkat bagi siapapun. Allah akan mengutuk juga orang yang mengutuk Abraham serta keturunan. Saudara pernah ketemu orang seperti ini? Kalau saudara menjelekkan atau underestimate sama orang, percayakah saudara jadi susah hidupnya? Pernah saudara alami? Saudara underestimate orang, dia nggak buat itu, tapi saudara underestimate terus, rendahkan terus. Tapi pernah alami seperti itu? Kalau Tuhan tetap buat dia naik, dia tetap naik. Karena itu it's a matter of time. Itu hanya masalah time, waktu. Tuhan akan tetap naik. Kalau aku berkehendak, karena itu. Baik itu juga. Siapa yang kutuk Abraham pernah kutuk? Luar biasa berkat yang dia terima.
Dan yang keempat, yang terakhir, panggilan Allah yang ditanggapi Abraham menjadikan janji Allah itu digenapi dalam kehidupan saudara yang berkati oleh Yesus. Tidak akan mungkin janji itu boleh terjadi kepada Abraham sebelum dia meyakini dan dia mempercayai dan dia melakukan apa yang dia yakini dengan Bapaknya. Dan itu terjadi dalam kehidupan. Saudara masih ingatkah ketika anak buahnya Abraham itu berselisih paham dengan anak buahnya Lot di seberang sungai Yordan itu? Saudara masih ingat itu? Yang dekat dengan Sodom Gomora itu. Kalau Abraham tidak ngerti Tuhan, dia akan bilang ini bagian. Tapi karena dia paham Tuhan, oke Lot, kau mau kemana? Kalau engkau di sini aku pergi. Karena dia nggak mau ada masalah. Tapi kalau aku di sini kamu yang pergi. Dan apa yang terjadi? Dia bilang enggak, aku di sini. Ternyata dia tidak tahu. Sampingnya sungai Jordan sudah. Semua teman-teman Lot hancur semua. Tidak kenal Tuhan semua. Saking Lot sendiri pun dibawa ke Sodom. Dan saudara lihat sampai ujungnya yang selamat ke Lot siapa? Tetap Abraham. Harus kembali ke Abraham. Mengapa janji Allah itu diperoleh Abraham? Kenapa? Karena tidak lain karena dia obey dengan bapaknya. Dia taat dengan bapaknya. Ketaatan Abraham itu benar-benar teruji kemurnian. Dia taat kepada bapak. Saya belum tentu taat dengan bapak saya. Tapi dia taat. Itu sebabnya Allah berikan dia kemudian. Tuhan kasih kepastian hanya lewat Abraham. Dan dia namanya Abraham. Itu sebabnya saudara saya berikan judul The Call of Abraham. Panggilan Abraham. Tapi lihat kalimat berikutnya. Did God call you? Allah panggil engkau kah? Itu ada kalimat kedua kan? The Call of Abraham itu panggilan Abraham toh. Tapi lihat kalimat kedua. Did God call you? Apakah Allah memanggilmu? Think carefully, pikirkan dengan matang. Itu sebabnya saudara belum tentu orang yang kenal Tuhan hidup di dalam Tuhan. Belum tentu. Makanya berbanggalah dengan Tuhan. Ketika saudara masih hidup di dalam Tuhan, itu berkati saudara dan anak-anak saudara. Itu berkati saudara. Itu kalkulasi dari jalan Tuhan. Tuhan akan berkati terus. Jika kita hidup di dalam Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, tidak akan mungkin every single one orang yang kenal Tuhan dan hidup dalam Tuhan jadi begini. Tidak jadi begini. Jadi kalau saudara masih begini, tidak boleh. Jangan pernah bangga saudara jadi begini. Harus begitu. Jadi berkat. Harus begitu saudara. Karena tidak ada di kalimat Tuhan saudara boleh baca dalam Kejadian sampai Wahyu Kejadian seorang yang kenal Tuhan dan hidup dalam Tuhan peminta. Tidak pernah. Yang semua hanya jadi berkat. Jadi kalau saudara masih begini ke orang, atau saya masih begini sama orang, harus begini. Berapapun itu, begini. Karena itu hanya masalah waktu. Ada waktunya Tuhan akan berkati. Percayalah, ikuti firman. Jangan percaya ke saya hanya manusia dan saya punya banyak dosa. Tapi saudara percaya dengan Tuhan yang kita kenal, karena Dia Tuhan yang sama. Mungkin banyak khotbah bilang dia tidak berani bilang salahnya. Tidak, saya berani. Ada yang masalah. Kenapa? Karena kita semua itu Tuhan semua. Saya satu minggu ini saya terpental pikiran saya dengan ada seorang perempuan. Dia lagi apa namanya begini, lagi sholat pegang alatnya begini. Dia terima itu ilham Yesus. Sampai dia bingung, kau siapa? Dan suara itu bilang, aku bapakmu. Sampai dia nangis, siapa? Aku bapakmu. Aku yang kau cari. Kau tidak temukan yang lain selain dari saya.
tinggal itu saja. Dia nggak tahu Tuhan, dia nggak tahu Yesus. Dia sholat biasa. Kok dia bisa ketemu itu? Saya, saudara. Tidak mudah, saudara. Makanya kita harus yakin mempercayai, kita harus yakin percaya. Kalau Tuhan sudah berikan saudara experience, pengalaman, belum tentu orang alami itu. Makanya kalau saudara diuji Tuhan, bersyukur saudara. Kenapa? Saudara yakini dua berkat yang kau terima ketika ketika Allah menguji. Satu, engkau akan semakin lebih dewasa. Yang kedua, berkat untuk berjalan di orang baik. Benar, saudara. Kita harus yakini. Orang banyak kali kok saya dan susah beda. Benar, percaya, percaya dengan Tuhan. Jangan kita lagi sudah ada pendeta gimana ini. Ketika saya dan saudara baik-baik, kita ingat dia atau enggak? Kembali aja. Saudara yang tahu, saya yang tahu mana hidup kita dengan Allah. Karena di Goko dia. Apakah Allah memanggil? Seorang anak kecil, dia lagi bermimpi. Dia bilang ke maminya, "Mami, God need me." Saudara, Allah ketemu denganku. Oke, apa yang dia bilang? Cepat nih. Dia sudah mau datang nih. Siapa yang datang? Yesus nih. Saya coba putar kembali. Dia sampai anak kecil yang tidak tahu Alkitab, dia tak pernah lihat Allah, tapi dia sampai menetes air mata. Tapi tahu apa kalimat anak yang paling luar biasa? Yang menyakiti maminya, dia bilang, "Mami, aku lihat dalam mimpiku mami gak ikut ke surga." Ketoprak langsung mami. Ayahnya menangis ya. Aku lihat mami aku menangis karena mami gak ikut ke surga, diangkat Allah. Hanya aku doang nih. Dan banyak gak ikut nih. Itu sebabnya saudara yang saudara cari di Kumina. Yang kita cari kan? Rich people, kaya, jabatan, pride, atau apa? Resmi tertegun saya, kok bisa? Anak kecil yang nggak tahu apa kok bisa? Makanya sampai saya teringat, oh ternyata betul lah Tuhan. Kenapa Matius pas 5 itu kau melarang orang-orang yang manggil anak kecil datang sama? Anak kecil itu adalah orang yang ngerti engkau Tuhan. Dia ngerti kamu. Manusia dewasa yang ngerti engkau Tuhan. Anak kecil yang ngerti, karena dia tulus, polos. Coba saudara kayak ini sama sahabat Cime berantem, nggak lewat 2 menit selesai. Udah berpelukan. Coba manusia 2 tahun, 3 tahun, kalau ketemu, kalau selesai. Atau orang yang selesai. Itu hidup saudara. Makanya tidak heran kenapa Allah panggil Abraham karena dia bisa selesaikan hidup. Istrinya tidak percaya dengan Tuhan, dia buat engkau harus percaya dengan Allah. Saudara, saya mau beritahu kepada kita, berapa lama Abraham menunggu anaknya? Dan waktu di umur berapa tahun Abraham ini Tuhan kasih perjanjian kau akan punya anak yang luar biasa? Umur Abraham di 75 tahun. Dan saudara tahu berapa tahun itu tergenapi? Abraham harus menunggu sampai namanya janji Abraham 25 tahun baru anaknya kelihatan. Waktu yang lama. Dan Sarah itu sudah tidak bisa lagi. Walaupun dari Hagar ada anak, tapi ingat inilah Tuhan. Sekali aku berikan perjanjian dari dia akan tetap dari dia. Walaupun Hagar yang punya Ismail duluan, tetap harus jadi Sarah karena ada Ishak. Tetap dari yang dia. Itu apa? Itu sebabnya saudara, sekali Tuhan katakan, aku memberkatimu, ya aku akan tetap berberkat. Aku menolongmu, aku akan tetap menolongmu.
Saya tidak tahu saudara, sehari apa yang kita buat dengan Tuhan. Bagaimana persekutuan kita dengan Dia? Kalimat tadi lagu tadi yang ketiga tadi itu kalimatnya sederhana sekali. Tapi sudah tahu itulah lagu yang membuat saya maju di dalam pelayanan saya. Waktu saya baru tingkat 2. Kenapa? Karena tingkat 2 itu saya hadapi orang yang sangat suka. Lagu itu yang membuat. Sudah tahu saya hadapi orang itu. Semua orang ketakutan semua. Ini baru di prayer, baru selesai KKR di depan saya. Semua orang tahu dia. Dan waktu itu terdiam di pikiran saya. Oh enggak, langsung sudah tahu face to face. Oh enggak, saya bilang gini, selesai kok. Sudah nggak tahu, sudah tahu. Hanya saya bilang Yesus, selesai. Dan itu lagu yang terdiam di pikiran. Makanya tadi saya nggak bisa nyanyikan karena itu. Setiap saya kemana-mana selalu saya pakai headphone. Kemana-mana. Itu memotivasi. Saudara yang berkata oleh Yesus, Allah sudah memanggil kita. But God giving question. Tapi apakah kita sudah menyikapi panggilan? Seperti Abraham. Allah memanggilmu, bukan membuat engkau susah. Saya mau beritahukan kepada saudara agar kita pulang dari tempat ini keluar kita bawa nama Allah. Allah bukan memanggil kita jadi susah, atau Allah memanggil kita bukan untuk buat kita tidak berdaya, tapi Dia memanggil engkau agar kita menerima pengalaman dahsyat melalui apa yang Dia sudah janjikan. Itu Tuhan yang saya kenal dan itu Tuhan yang sudah. Tidak pernah Tuhan memanggil engkau, saya, Bapak, Ibu untuk jadi susah. Saudara, saya mau berikan pengertian kepada kita. Ketika Allah memanggil Bapak, Ibu jadi berkat dalam pelayanan, Tuhan bukan membuat engkau jadi susah dalam tempat pelayanan. Karena saya melihat pelajaran dari Abraham ini dan banyak pengalaman dari semua pelayan-pelayan, dimanapun pelayanan memang awalnya kelihatan sulit, tapi selalu di finishnya Tuhan selalu berikan conclusion itu. Tuhan selalu berikan jalan keluar itu. Sebagai penutup buat kita di hari ini, dalam Yesaya pasal 45, saudara boleh cek Alkitab saudara. Yesaya 45 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku, lihat saudara kalimat ini. Oleh karena hamba-Ku, selalu karena hamba yang Dia percaya. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lihat ayat yang ke-6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jadi kalau saudara banyak saudara yang alami kesulitan, lu usah takut saudara. Itu hanya masalah waktu selesai. Lu harus percaya. Jangan jadi cius. Saudara pengalaman kemarin sudah bisa lewati, masa tidak bisa dilewati? Iya perintah nggak bisa, percaya aja. Yang saya tahu Tuhan itu sama, hanya saya yang beda. Bapak itu yang beda. Tapi aku sendiri hadapi kita, udah bisa. Saudara berkata Tuhan, dunia sekarang membutuhkan banyak pendua-pendua.
Kalau tidak karena Tuhan. Itu sebabnya dalam keluarga, jika ada hal yang perlu diperbaiki, cepat perbaiki. Saya kurang cepat saya perbaiki. Bagaimana saya ke Tuhan saya? Apakah saya sudah jarang doa dengan dia? Atau menurunkan iman saya dengan Tuhan saya? Saya tidak tahu apa itu yang. Kalau ada yang kurang cepat, tidak bisa dibohongi saudara, tidak bisa dibohongi. Tahu kita iman kita lagi bagus saudara, tahu saya. Sebab itu firman katakan, the call of Abraham. Did God call you? Allah memanggilmu. Dan apakah Allah memanggilmu? Did God? Mari kita pikirkan bersama-sama dengan mata. Simbol nama Yesus, Tuhan berkati bersama. Apakah Allah memanggilmu? Kita tahu Abraham seorang orang yang begitu taat kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, hingga dia selalu dibentengi oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan sangat mengenal dekat kepada Abraham. Mari kita kenal lebih dalam pada Tuhan, karena Tuhan hanyalah sejauh juga.
Beginilah firman Tuhan penebus yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang mengemparkan bumi. Siapakah yang mendampinginya? Dan ayat yang kelima yang terakhir, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi bodoh. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hamba dan melaksanakan keputusan-keputusan yang dimintakan untuk putusan-putusan yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiam, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau memberikannya kembali yang sudah rubuh. Saudara, diberkati oleh Yesus, kali ini Tuhan kembali ingin memberkati kita. Walaupun sebenarnya kita begitu banyak, kita tidak siap. Maafkan, saya harus bilang kita banyak tidak siap. Tapi Dia tetap memberkati, dan saya pun juga belum tentu siap. Tapi Dia tetap memberkati. Sebab ini hari ini semua peramal, semua pembohong, semua tukang tenung, Tuhan akan selesaikan dengan cara yang jelas. Dia akan pakai umatnya untuk jadi berkat bagi sesama. Itu Tuhan. Hari ini kepada Bapak Ibu, saya mau ajak kita kembali untuk doa sama-sama di depan untuk Tuhan. Seminggu yang sudah kita lalui, saudara yang tahu dan saya yang tahu yang sudah kita kerjakan dengan Dia. Atau lebih banyak kita kerja, atau lebih banyak kita dekat dengan Tuhan, atau lebih banyak kita mengerti dan hidup di dalam Tuhan. Kita yang tahu. Bulan Maret sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk di bulan April. Masuk ke 2 minggu, apa yang sudah kita buat dengan ini? Saudara, hari ini saya mau Tuhan mau berikan dua berkat kepada kita sama-sama. Jika saudara ingin mau berdoa, datang dengan Tuhan sama-sama kita di depan. Tapi saya mau titip pesan, kalau saudara datang jangan ambil doa. Saudara datang karena kita mau sama-sama. Tidak ada bedanya saudara berdiri di depan dan di belakang, tidak ada beda. Tapi saya mau mengajak kita, jika engkau mau, kita doa sama-sama ini. Doa itu adalah sarana yang Tuhan kasih untuk langsung aji ke Bapa. Hari ini coba kita mau nyanyikan lagu itu, karena di doa itu kelihatan siapa kita. Mungkin ketika saudara doa dalam hati, kan orang tidak dengar apa yang saudara doakan. Tapi kebanyakan orang berdoa dalam doa itu banyak gelisah, susah hatinya, orang tidak pernah ngerti dia. Tapi saudara harus percaya, jadi kita punya Bapa yang ngerti. Semua dia akan bisa. Begini saja. Bila
saudara sebelum doa, diri saja. Hati ini diemin, biarkan Tuhan yang terjadi seperti ini. Yakin aja, percaya aja dia bisa menjadi. Oke, supaya doa itu boleh langsung sampai ke Tuhan. Kalau saudara berdiri sedang. Maha Besar yang bertata dalam kerajaan surga kami kembali untuk memandangkan namamu di hari ini. Engkau Allah adalah Allah yang perkasa. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengerti. Dan yang kami tahu engkau Allah yang selalu baik. Ya Bapa, kami kembali menundukkan kepala kami bagimu Yesus dengan banyaknya kekurangan dan keberdosan kami. Mungkin untuk orang lain, keluarga, anak-anak, bahkan dalam pelayanan aku kepada siapa, aku terutama kepada Tuhan. Ya Bapa, aku kembali angkat tanganku dari surga dan aku meminta dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, agar engkau Bapa boleh menundukkan kepala dan memberkati kami, dan boleh menggunakan tangan ini terpadu itu untuk boleh menolong kami bersama. Ya Bapa, kami tidak bisa jalan tanpa engkau, tolong kami berkati. Mungkin kami melupakan engkau, tapi hari ini kami mengingat dan kami berharap ya Bapa, agar kami tetap untuk mengingat bersama. Yesus berkati anak-anak yang kau titipkan bersama kami. Jadilah berkat kepada mereka bersama, dan terakhir kalinya ya Bapa, berkatilah dan kami ini sesama. Tuhan panggil menjadi mahasiswa ibadah, agar semua boleh mengerti bahwa engkau Allah yang perkasa. Berkati kepada Pak Guru sebagai ketua, agar boleh menjadi leader yang baik dan tetap membuat orang dekat dengan Tuhan. Semua yang bekerja, bahkan semua anggota, bahkan hamba terpakai kami jadi baik bagi nama ya Bapak. Mungkin hari yang lalu banyak kami menyakiti hati Tuhan. Kami mohon maaf mohon maaf karena kami sudah terlalu banyak menyakiti. Agar setiap rancangan ini boleh terjadi. Semua kerusakan, masalah yang kami hadapi, bahkan kesulitan kami Tuhan, bantu kami, tolong bantu kami. Engkau berjanji untuk selalu memberkati dan boleh melindungi kami dan bersama. Engkau berjanji memberikan kami damai dan sejahtera dan boleh menolong kami semua yang ada di tempat ini. Ya Bapa, semua yang sakit hati Tuhan boleh diselesaikan. Semua yang kurang benar Tuhan boleh benarkan, agar kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu mau untuk kami sama-sama dengan terus. Terima kasih, dan terima kasih. Terberkatilah dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Semua percaya katakan. Amin.
selesai, sebelum pulang boleh kita fellowship bersama dan sampai jumpa di sahabat depan bersama.